Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Dr. Efriani Mantika SPOG akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara dan edukasi tentang sadari kepada pasien. Oke, kita akan mulai melakukan pemeriksaan payudara. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita tanyakan terlebih dahulu keluhan pasien terhadap payudaranya. Biasanya pasien datang itu dengan keluhan teraba benjolan pada payudara baik kanan maupun kiri. Nah, setelah kita lakukan sambung rasa, kemudian senyum sapa salam pada pasien dan jelaskan tindakan yang akan kita lakukan dan tujuannya, baru kita minta pasien untuk membuka payudaranya untuk diperiksa. Nah, untuk pemeriksaan payudara sendiri ada banyak posisi yang boleh digunakan dan tidak ke semua posisi ini harus kalian kerjakan ya. Jadi ada 4 posisi pasien pada saat kita melakukan pemeriksaan payudara ya. Untuk posisinya sendiri, pasien boleh dalam keadaan duduk ataupun berbaring. Nah, untuk pasien yang posisinya sedang duduk pada saat kita melakukan pemeriksaan, mulailah minta pasien untuk kita ada di depan pasien ya, kemudian jari lengan pasien itu yang pertama itu lay down ya, bebas di kedua sisinya atau arm at side namanya. Kemudian kita lihat pada saat pemeriksaan ini bagaimana bentuk dari payudaranya, kemudian simetris atau tidak, kemudian apakah konturnya baik untuk kanan dan kirinya sama, kemudian apakah ada perubahan kontur itu sendiri, ada dimpling namanya atau retraksi, atau perubahan kulitnya, ada hue de orange namanya. Itu bisa terlihat pada saat pasien meletakkan tangannya di sebelah kanan dan kirinya ya, atau arm at side. Oke. Untuk posisi yang kedua yaitu tangan itu di atas kepala atau arm overhead untuk melihat bagian dari inferior payudaranya. Sama seperti tadi yang dinilai, bagaimanakah bentuknya, simetrisitasnya bagian bawah ya, adakah penonjolan, adakah perubahan kontur dari kulit payudara itu sendiri. Kemudian posisi yang ketiga yaitu berkaca pinggang ya, jadi lengannya itu memegang kedua panggul atau arms against hip, ini seperti ini. Tujuannya agar si pasien itu menengadahkan dadanya sehingga payudara itu terlihat secara utuh. Utuh maksudnya di sini adalah semua bagian payudara itu dapat terlihat. Sama seperti tadi, dinilai simetrisitas, konturnya, bentuknya, adakah perubahan, adakah penonjolan massa, atau adanya retraksi atau dimpling. Nah, posisi yang keempat ini tujuannya adalah pemeriksaan payudara pada payudara yang pendulum ya, jadi menggantung, atau payudara yang ukurannya besar. Jadi kalian bisa melakukan pemeriksaan leaning forward namanya. Yang ini pasien dalam posisi seperti ini, kemudian pasien memajukan badannya, kedua tangannya itu bertumpu pada belakang kursi, boleh atau begini aja cukup, sehingga si payudara itu menggantung secara bebas. Nah, Anda melihat mulai dari atas atau dari samping seperti itu ya. Kemudian itu untuk inspeksi. Nah, untuk palpasi sendiri kita boleh pilih salah satu, tidak semua posisi itu boleh harus dilakukan ya, tidak harus dilakukan. Pilih yang salah satu yang nyaman untuk pasien. Nah, ketika melakukan palpasi harus diingat bahwa daerah area tangan yang melakukan palpasi itu ketiga jari ya, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Kemudian area yang dipakai yaitu ruas jari pertama dan kedua, jadi sini, bukan di ujung jari. Nah, pola pemeriksaan pada saat palpasi itu sendiri pun ada 3 juga, mulai dari namanya circle ya, mulai dari luar
membentuk lingkaran, polanya seperti ini ya, melingkar ya, baru ke daerah nipple, ke pusat, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya dari pusat ke tepi itu terbalik, yang benar dari tepi ke daerah tengah ya. Jadi mungkin ada sekitar 3 lingkaran. Kemudian bentuk radier. Radier ini mulai dari tengah itu ke pinggir. Nah, itu membentuk pola seperti matahari, sinar matahari ya, begini, radier pattern. Nah, jadi mulai dari sini tengah ya, daerah. Pastikan kalian memeriksanya secara sistematis, mulailah dari jam 12 boleh, jam 3, yang penting kembali lagi ke posisi tersebut ya. Jadi misalnya seperti ini, kemudian ke sini, polanya seperti itu. Terserah mau mulai dari mana, yang penting kalian pastikan seluruh area payudara ini terpalpasi dengan baik. Kemudian pola yang ketiga yang bisa kalian pakai yaitu vertical pattern. Jadi mulai dari atas daerah clavicula seperti ini, kemudian polanya seperti ini ya, kayak gelombang. Nah, seperti itu. Sampai dengan tail of the breast ya. Jadi daerah sini, mulai dari sini. Ya, jadi seperti tadi. Seperti ini, naik ke atas, terus sampai di daerah pertengahan. Jadi kedalaman tekanan dari tangan kita, jari kita untuk mempalpasi ini tergantung dari daerah yang kita palpasi. Semakin tebal maka semakin dalam kita menekan payudara tersebut ya, sampai ke daerah ujung dari payudara di sini ya. Ya, pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan discharge ya, produk dari nipple-nya ya, produk dari payudara yang keluar melalui puting payudaranya atau nipple-nya. Caranya kalian menggunakan telunjuk dan ibu jari di daerah puting payudara, kemudian dipencet, ditekan seperti ini. Apakah terdapat discharge yang keluar dari nipple-nya? Jika sekretnya itu berupa darah, nanah, nah itu merupakan pertanda yang patologis. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan dari aksila ya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan payudara itu tidak terlepas dari pemeriksaan aksila. Adakah pembesaran dari kelenjar-kelenjar yang ada di aksila? Posisi pasien seperti apa? Seperti ini ya. Jadi jika kita memeriksa payudara yang sebelah kiri, maka tangan kiri pasien ini agak membuka seperti ini. Kemudian kita sanggah. Kita sanggah dari lengan pasien dengan tangan yang berlawanan, tangan kanan. Kemudian pemeriksaan dilakukan menggunakan tangan yang kiri. Jadi seperti ini. Ini kita sanggah ya. Seperti ini. Kita pemeriksaannya mulai dari sini. Nah, secara sistematis masuk ke dalam ya. Nah, seperti ini, lebih dalam sampai ke daerah tiak, terus sampai ke sini ya. Jadi mulai dari ujung dari payudara ini sampai ke daerah aksila anterior, turun lagi ke bawah ke aksila media ya, terus ke belakang dan aksila yang posterior. Setelah dirasakan tidak ada pembesaran, kita lakukan pada payudara yang berlawanan. Posisinya sama. Lengan si pasien itu kita sanggah dengan tangan kita yang kiri, sedangkan tangan kanan itu memeriksa mempalpasi daerah payudaranya ya. Ini jadi kita menyangga tangan pasien. Mulai dari tailnya, seperti ini, kemudian turun ya, kemudian naik ke sini, terus sampai ke maksila posteriornya ya. Seperti itu. Oke. Atau pasien boleh juga dalam posisi berbaring ya. Kalau posisi berbaring sama seperti tadi, lengan pasien itu ke atas, jadi kita tidak perlu menjangga, tapi lengan pasien ketika payudara kiri yang kita periksa, maka lengan pasien yang sebelah kiri itu ada di belakang kepala dan kita melakukan palpasi
seperti tadi, mulai dari ujung dari payudara ke belakang terus ya, seperti itu. Nah, jika pada saat Anda mempalpasi atau setelah pemeriksaan Anda menemukan benjolan, maka kalian harus bisa mendeskripsikan bagaimana letak, itu yang pertama ya. Jadi payudara sendiri dibagi menjadi 4 kuadran ya. Jadi dengan garis tengahnya yaitu ada di vertikal membelah dari nipelnya, kemudian daerah horizontalnya juga membelah di daerah mediannya di nipelnya. Kemudian di sini kita sebut yang bagian atas dari nipel itu kuadran yang superior, yang bawah yang inferior, bagian dalam itu median, yang bagian luar itu lateral. Jadi ketika kalian misalnya meraba ada benjolan di daerah sini ya, maka kalian sebut terdapat teraba benjolan di kuadran median superior payudara dekstra. Nah, seperti itu ya. Kemudian dijelaskan benjolannya seperti apa, mulai dari konsistensinya, permukaannya, ukurannya, mobilitasnya, kemudian permukaannya, dan ada tidaknya fluktuasi ya. Nah, itu harus dijelaskan sehingga kita bisa memperkirakan posisi, membayangkan posisi dan apa bentuknya dari pembesaran ini. Kemudian harus kalian perhatikan bahwa di daerah sentral atau di belakang dari nipel ini kita sering meraba adanya benjolan. Pastikan bahwa itu bukan benjolan yang patologis, karena pasien biasanya menanyakan di bagian belakang nipel ini dia teraba massa. Tapi kalian harus tahu bahwa itu memang penonjolan fisiologis, karena di situ terpusat daerah lobus dan traktus dari kelenjar mamenya atau glandula mamenya, sehingga harus bisa dibedakan bahwa itu benjolan bukan benjolan yang patologis, tapi benjolan yang fisiologis. Untuk pemeriksaan sadari, edukasi yang dapat kita berikan hampir sama kalau kita melakukan pemeriksaan secara langsung tadi, tapi pasien berada di depan cermin yang besar. Kemudian posisi pasien sama seperti tadi, membuka bajunya, kemudian mulai dengan tangan di samping atau on each side. Setelah itu boleh, dan ini waktunya cepat ya, jadi dia melihat seperti ini, terus dia begini, terus kemudian dia begini, melihat kanan, melihat ke kiri, kira-kira adakah simetrisitasnya bagaimana, adakah penonjolan seperti itu ya. Jadi seperti artis begini, lihat sendiri, kemudian tangannya di sini, kemudian boleh begini, terus ke kanan dan ke kiri. Kemudian pada sadari yang dilakukan secara berbaring, maka si pasien itu berada, pasien tiduran ya. Kemudian jika pemeriksaan kita lakukan untuk memeriksa payudara yang sebelah kanan, maka kita berbaring ke arah sebelah kiri dengan posisi kaki yang ditekuk, boleh diganjel dengan bantal atau kain, terserah ya. Kemudian jika payudara kanan yang kita periksa, maka lengan tangan kanan kita itu ada di belakang kepala dan pemeriksaan dilakukan dengan tangan kiri. Jadi seperti ini, polanya sama, melingkar ya. Kemudian untuk pemeriksaan payudara yang sebelah kiri, si pasien berbaring ke sebelah kanan, kemudian tangan yang kiri itu berada di belakang kepala dan pemeriksaan dilakukan dengan tangan yang sebaliknya, tangan kanan. Polanya sama seperti itu. Oke, yang terakhir pemeriksaan nipel sama seperti tadi. Jadi si pasien itu memencet sendiri payudaranya, puting payudaranya untuk melihat ada tidaknya discharge. Demikian pemeriksaan payudara dan sadari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.